Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang the cost of capital. Kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Azahra Andin Syahrani dengan NIM 20.05520057. Yang kedua, ada Idah Nurmalitasari dengan NIM 20.05520059. Dan yang ketiga, ada Berta Aprilia Rahmah dengan NIM 20.05520057. Dan yang terakhir, ada Natasha Haryanto dengan NIM 20.05520079. Apa sih itu cost of capital? Cost of capital adalah suatu pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat proyek anggaran modal, seperti membuat pabrik baru. Yang kedua, cost of capital adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan. Terdapat dua sumber pendanaan yang bisa dimiliki oleh perusahaan, yaitu ekuitas dan utang jangka panjang. Jadi, cost of capital adalah kombinasi dari cost of equity dan cost of debit. Apa sih itu pentingnya perhitungan biaya modal? Perhitungan biaya modal sangat penting karena yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Apa sih itu modal keseluruhan? Yang pertama, modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis yang digunakan. Yang ketiga, biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka penetapan biaya modal perusahaan seluruh dihitung dengan WACC. Margin of capital atau MCC. Margin cost of capital adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, biaya margin modal akan meningkatkan sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Titik di mana MCC naik tersebut disebut breakpoint. Breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan bagian modal sendiri dalam seluruh modal. Breakpoint akan terjadi dalam schedule margin of cost of capital apabila jumlah modal ekuitas yang diperlukan untuk membiayai anggaran modal perusahaan melebihi laba ditahannya. Pada saat itu, biaya modal akan mulai meningkat karena perusahaan harus menggunakan ekuitas dari luar yang lebih mahal. Bagaimana sih cara menghitungnya? Yaitu WACC sama dengan WD kali KD atau 1 kurangi TAK ditambah BP kali KP ditambah WR kali KR ditambah WE kali KE. Keterangannya yaitu WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang, WD adalah proporsi hutang dari modal, BP adalah proporsi saham preferen dari modal, WR adalah proporsi saham laba ditahan dari modal, WE adalah proporsi saham biasa baru, KD adalah biaya hutang, KP adalah biaya saham preferen,
KR adalah biaya laba ditahan dan KE adalah biaya saham biasa baru. Saya Asel Andin Syahrani akan membacakan contoh studi kasus cost of capital. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dana. Cara pertama yang harus Anda lakukan untuk mengidentifikasi sumber dana yang Anda dapatkan. Terdapat dua sumber dana yang biasanya diperoleh, yakni utang dan juga saham. Utang bisa berupa utang pada bank atau utang dengan memanfaatkan obligasi. Pihak pemberi utang akan memperoleh keuntungan berupa bunga. Selain itu, saham juga berbentuk private placement atau saham dari pasar sekunder. Namun, beberapa pihak ada yang menyebutnya sebagai saham sovereign. Yang kedua, ada menghitung biaya modal individual. Berikut ini adalah studi kasus untuk cara perhitungan utang jangka pendek. Cash diskon yang dinyatakan hilang dalam 1 tahun dari PT Alvin Manufaktur adalah sebesar 10 juta rupiah dan utang usahanya sebesar 100 juta rupiah. Jadi perhitungannya 10 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10%. Tapi jika pajaknya 50%, maka perhitungannya menjadi 10% dikali 100% dikurang 50% sama dengan 5%. Yang kedua, perhitungan cost of debt utang jangka panjang. Per lembar obligasi adalah sebesar 400 juta rupiah untuk 10 tahun. Namun, hasil penjualan neto adalah 390 juta rupiah. Jika bunganya 5% per tahun, maka nilai cost of debt adalah sama dengan dalam kurung 400 juta rupiah ditambah 390 juta rupiah dibagi 2, sama dengan 395 juta rupiah. Selisih untuk 10 tahun adalah 5 juta rupiah dibagi 10 tahun, sama dengan 500.000 rupiah ditambah dengan bunga 5%. Maka 5% dikali 200.000 rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Average manual cost atau beban per tahun yang diperoleh sebesar 10 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah sama dengan 10.500.000 rupiah. Sehingga didapat biaya rata-rata per tahunnya adalah 5,3% karena didapat dari average annual cost dan selisih dari 10 tahun. Jika tingkat pajaknya 50%, maka besaran biaya akhirnya adalah 5,3% dikali dalam kurung 100% dikurangi 50% sama dengan 2,65%. Manfaat menghitung biaya modal. Dalam manajemen akuntansi keuangan, konsep dari biaya ini sangatlah penting, karena modal juga kerap kali digunakan sebagai diskon rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Jika proyek ataupun kegiatan perusahaan tersebut mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang ternyata lebih besar daripada cost of capital, maka investasi tersebut bisa memberikan nilai tambah. Tapi bila ternyata pengembaliannya lebih kecil, maka kegiatan tersebut akan mengurangi nilai perusahaannya. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa cost of capital harus diperhitungkan. Yang pertama, guna memaksimalkan nilai perusahaan, setiap biaya harus bisa diminimalisir, termasuk di dalamnya biaya modal. Yang kedua, estimasi biaya modal sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan untuk bisa menganggarkan modal. Yang ketiga, keputusan seperti halnya leasing dan juga modal kerja pun
diperlukan untuk melakukan estimasi biaya. Saya Indah Nurmalitasari akan membacakan fungsi biaya modal. Fungsi biaya modal sendiri terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi pertama berguna untuk discount rate. Pada cost of capital adalah suatu hal penting yang kerap dipakai untuk discount rate perusahaan. Maksudnya, untuk menghitung nilai perusahaan serta menentukan apakah kegiatan perusahaan yang bersangkutan sudah layak untuk dijalankan atau belum. Apabila proyek tersebut mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar daripada cost of capital-nya, maka investasi tersebut akan memberikan nilai tambah, dan apabila jika terjadi justru sebaliknya, maka kegiatan tersebut bisa mengurangi nilai perusahaan. Fungsi biaya modal yang kedua yaitu berguna untuk mengambil keputusan. Cost of capital sangat diperlukan dalam upaya mengambilkan keputusan, khususnya mengambil anggaran modal. Demi keberlangsungan perusahaan, tentu hal ini harus segera diwujudkan dan dimaksimalkan secara baik. Kemudian fungsi biaya modal yang ketiga yaitu berguna untuk melakukan kegiatan estimasi biaya. Bahkan dalam usaha kecil pun, cost of capital sangat paling dicermati. Hal ini dikarenakan karena nantinya akan sangat berguna untuk melakukan estimasi biaya. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi cost of capital. Pada dasarnya, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain: 1. Keadaan-keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Dan yang kedua yaitu daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Dan yang ketiga yaitu keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal yang berisiko tinggi atau yang memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, maka tingkat risiko perusahaan akan bertambah. Para investor selanjutnya akan meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi, sehingga biaya modal perusahaan akan meningkat pula. Yang keempat, yaitu besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang struktur cost of capital. Seperti yang sudah diketahui, bahwa tugas penting para manajer keuangan adalah mencari keseimbangan finansial di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Keseimbangan finansial ini bisa dilihat dengan mudah di dalam laporan neraca. Di dalam laporan neraca, pasti ada dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Pada sisi aktiva ini akan terdiri dari akun aset, dan aset ini akan menunjukkan struktur kekayaan milik perusahaan. Sementara, pada sisi pasiva akan terdiri dari akun utang dan juga akun modal. Dengan melihat sisi pasiva tersebut, kita bisa mengetahui seberapa tingkat struktur keuangan dan juga struktur modal suatu perusahaan. Struktur modal yang maksimal akan mampu meminimalisir biaya penggunaan modal secara menyeluruh atau biaya modal rata-rata, sehingga nilai yang ada pada sebuah perusahaan akan menjadi lebih maksimal. Untuk itu, menentukan struktur modal sangatlah penting.
Konsep biaya modal. Konsep biaya modal itu penting dalam pembelajaran perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Konsep biaya modal erat hubungan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi atau sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama adalah biaya modal individual. Adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual ada 3, yaitu biaya modal hutang, biaya modal saham preferen, dan ekuitas biasa. Nah, sedangkan yang kedua ada biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan atau overall cost of capital bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.